Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rizal Sastra. Nah guys, pasti kita sering kan mengenal seseorang, mulai dari awalan yaitu kenalan. Jadi ketika di kantor, kita mungkin ketika kita menjadi pegawai baru, kita akan berkenalan dengan teman-teman yang lain. Betul nggak sih? Tentu aja dong, atau enggak kita di tongkrongan yang baru, kita harus mengenal satu sama lain. Nah, caranya yaitu dengan memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan diri atau enggak seseorang memperkenalkan diri, ada satu hal komunikasi yang enggak sreg dengan kita. Nah, itu jadi PR nih untuk kita semua. Pikiran kamu, ini dia 10 tips nyaman berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Anti kikuk. Yang pertama yang harus kita latih atau yang kita miliki yaitu lakukan kontak mata. Itu orang yang baru kita kenal, tapi kita harus melakukan kontak mata agar kita memberikan rasa percaya diri tentu saja, dan selanjutnya adalah memberikan penghormatan kepada dia, karena melakukan kontak mata adalah bagian dari menghargai satu sama lainnya. Yang kedua yang harus kita miliki adalah memberikan senyuman yang tulus. Jadi senyuman yang tulus adalah bahasa gestur kehangatan. Bagaimana kita menerima seseorang untuk menjadi bagian dari hidup kita. Tapi senyumnya bukan berarti dia sayang sama kamu ya. Poin yang ketiga yang harus kita miliki adalah cobalah sapa terlebih dahulu. Jadi kita berikan hai, halo, assalamualaikum, halo, selamat siang, dan lain sebagainya. Itu agar kita menunjukkan rasa antusias terhadap diri mereka. Adalah jangan rileks, tenangin aja, santaikan aja, sob. Jadi agar kita lebih tenang, agar kita tidak canggung, kita santaikan aja, cairkan suasana, namun tetap sopan santun. 5 yang harus kita miliki adalah tunjukkan bahwa kita ingin mengenalnya lebih jauh. Dengan seperti apa? Misalkan ya, ketika teman-teman duduk dengan seseorang yang baru dikenal, misalkan seperti ini, teman-teman berikan pandangan yang positif, tempatkan duduk teman-teman agar lebih dekat, tapi jangan terlalu dekat juga. Jadi ini sebagai gestur bahwa kita menunjukkan kita ingin mengenalnya lebih jauh. Adalah tunjukkan vibe positif. Jadi no gosip-gosip klub ya. Jangan keasikan terus bahas konten lambe turah. Jadi kita berikan vibe positif. Jangan seperti istilahnya memberikan kalimat-kalimat negatif. Misalkan kita keceplosan nih ngomongin orang, atau jangan bahas seseorang dari sikap atau mentalnya, tapi bahaslah hikmah-hikmah yang kita dapatkan atau pelajaran yang kita dapatkan dari seseorang. Mengenal seseorang lebih dekat, tapi kita ciptakan vibe positif, suasana yang positif. Jadi jangan sampai kita kelewatan batas nanyanya, gaji kamu berapa? Atau enggak, kamu belum nikah-nikah aja nih, kapan atuh? Itu hindari kalimat-kalimat seperti itu. Karena seseorang yang baru dikenal harus ditempatkan sesuai dengan keadaan. Maksudnya, kita nggak boleh nih, baru kenal 1 jam yang lalu kita udah bahas hal-hal yang tidak pantas. Seperti tadi kita bahas hal-hal yang tidak enak ya. Pilih perbincangan atau tema yang netral. Jadi jangan bahas seputar politik ataupun agama dengan seseorang. Karena pilihan politik seseorang mungkin berbeda, apalagi orang yang baru kita kenal. Apalagi membahas agama
yang baru kita kenal. Jadi berikanlah tema-tema yang lebih netral. Contohnya, hobi kamu apa? Makanan favorit kamu apa? Terkesan basi, tapi itu adalah obrolan yang harus kita miliki. Obrolan yang harus kita sampaikan. Apa seperti itu? Karena obrolan seperti itu akan lebih mengenal atau kita bisa merancang pesan-pesan yang akan kita sampaikan di kemudian. Maksudnya, jadi kita bisa menggali bahasan-bahasan yang nantinya kita akan sampaikan kepada orang yang baru kita kenal itu. Depan adalah buang jauh-jauh overthinking. Nah, biarkan suasana ataupun bahasan yang kita sampaikan atau yang mereka sampaikan adalah bahasan-bahasan yang positif, bahasan-bahasan yang baik. Karena kita harus menginspirasi satu sama lainnya. Setuju nggak sih? Dan adalah awali tanpa prasangka. Awali tanpa prasangka maksudnya apa sih, Jal? Jadi awali tanpa prasangka itu kita tidak boleh berprasangka terhadap mereka. Misalkan mereka tuh tanpa apa-apa, kayaknya dia orang yang miskin. Nah, itu nggak boleh banget ya, guys. Kita harus menghormatinya. Kita harus memberikan aura-aura positif dan berpikiran positif terhadap mereka. Dan tentu saja tetap menjaga kehati-hatian karena mereka adalah orang yang baru kita kenal. Jadi intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada satu sisi kita harus berpikiran positif, ada satu sisi juga kita harus menjaga dan lebih waspada. Ya, kalau dia minta tiba-tiba, boleh nggak minjem HP? Nah, itu harus diwaspadai. Jangan-jangan itu istilahnya akan dibawa kabur atau enggak mereka coba m-bankingnya dan lain sebagainya. Itu harus diwaspadai. Tapi misalkan kalau dia istilahnya kita membahas tentang dia pakaian yang sederhana dan kita berpikir dia itu miskin atau enggak dia itu kucel, it's a big no, oke? Kita harus menempatkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang baik. Poin yang terakhir adalah kita harus mendengarkan, menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Ketika lawan bicara kita berbicara, kita harus perhatikan, kita harus tatap matanya, kita harus dengan sigap mendengarkan apa yang ia sampaikan. Jadi jangan sampai nih teman-teman malah main gadget dan asik. Itu bukan ciri khas kita. Harus tetap mendengarkan, menyimak dengan seksama. Karena itu adalah bagian bagaimana kita menghargai satu sama lainnya. Sibuk, istilahnya ada pesan atau ada permintaan dari bosmu di HP, maka bilang aja, maaf ya, Adi, hari ini bentar ya, aku balas dulu nih pesan dari bosku. 10 tips nyaman berkomunikasi dengan kenalan kamu. Anti kikuk dan anti canggung. Dan semoga itu juga dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Bagaimana kita mengenal, mungkin aja orang yang dikenal kamu itu adalah calon gebetan kamu atau calon istri kamu, calon suami kamu, atau calon pasangan hidup kamu. Semoga itu dapat membantu dan dapat mengubah sikap kita dalam memandang komunikasi. Sudah menonton channel YouTube Rizal Sastra. Semoga kita selalu sehat dan tetap bahagia. Dan jangan lupa untuk support konten Rizal Sastra dengan share, komen, like, dan tentu saja subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya di YouTube channel Rizal Sastra. Sampai bertemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.